Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifita dari kelas 5D. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang SDLC atau System Development Life Cycle. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu konsep SDLC, tahapan-tahapan SDLC, metode-metode SDLC, dan perbedaan metode antara SDLC. Apa itu SDLC? Jadi, SDLC adalah kepanjangan dari System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Cycle, siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Kemudian SDLC ini menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses, mengembangkan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Jadi, untuk konsep dari SDLC ini merupakan siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan menyelesaikan masalah secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan SDLC. Tahapan-tahapan SDLC ini ada 5. Ada perancangan sistem, sistem planning. Kedua, ada analisis sistem, sistem analisis. Perancangan sistem, ini kita akan membuat sistem desainnya. Kemudian, implementasi sistem, sistem implementation. Dan pemelihara sistem, sistem maintenance. Yang pertama, ada perancang sistem atau sistem planning. Dalam sistem planning ini, kita akan membentuk dan konsolidasi tim pengembang. Jadi, yang pertama itu kita akan mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembang. Kemudian kita akan mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya melalui pengembangan sistem. Terus kita menentukan evaluasi strategi apa yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem. Dan karena sistemnya banyak yang untuk dikembangkan, maka kita harus menentukan prioritas teknologi apa atau bagian mananya. Kemudian ada yang kedua itu adalah analisis sistem atau sistem analisis. Pada sistem analisis ini, itu untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani. Misalkan, itu melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Kemudian, brainstorming atau pengembangan mengenai kasus, yang mana yang lebih tepat untuk dimodelkan dengan sistem. Kemudian kita melakukan klasifikasi masalah, peluangnya, dan solusi yang akan diberikan untuk kasus tersebut. Kemudian kita melakukan analisis kebutuhan pada sistem dan membuat basis datanya. Kemudian yang ketiga itu adalah perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini, kita diminta untuk menganalisis interaksi objek dan fungsi pada sistem. Kemudian menganalisis data dan membuat skema database-nya. Setelah skemanya selesai, kemudian kita juga bisa merancang user interface. Tahapan yang keempat yaitu implementasi sistem atau system implementation. Pada tahap ini, itu kita akan melakukan
mengimplementasi rancangan dari tahap-tahap itu kita akan mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan kita bisa melakukan uji coba juga. Dalam implementasi dilakukan itu adalah untuk yang pertama itu kita membuat database sesuai skema rancangan yang telah kita susun. Kemudian kita lalu melakukan pembuatan aplikasi berdasarkan desain. Kemudian kita uji kalau misalnya ada yang kira-kira masih harus diperbaiki. Setelah kita implementasi sistem, kita akan beralih ke pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini biasanya dilakukan untuk adminnya, di mana admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika ada kesalahan-kesalahan nanti bisa admin yang konfirmasi ke admin gitu. Kemudian berikutnya itu kita akan membahas tentang metode SDLC, System Development Lifecycle. Metode-metodenya ini ada banyak, tapi di sini saya secara mungkin yang sering digunakan ada 3. Ada waterfall, kedua prototipe, ketiga RAD, rapid. Yang pertama itu ada waterfall. Jadi metode waterfall ini metode pengembangan sistem SDLC. Waterfall ini juga sering disebut pendekatan air terjun. Untuk tahap-tahapannya itu, kita pertama itu menganalisis dan rekayasa sistem, kemudian melakukan perancangan, ketiga menulis program, 4 pengujian, dan kelima pemeliharaan. Dalam waterfall ini, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari waterfall, itu tahapan proses pengembangannya itu pasti dan mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Kemudian cocok digunakan untuk produk software. Software yang digunakan untuk produk ini menghasilkan kualitas yang baik. Dan terakhir, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Untuk kekurangan dari waterfall ini, yang pertama itu proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan. Kemudian terjadi pengembangan proyek menjadi tahapan-tahapan yang tidak fleksibel. Yang ketiga itu sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Yang berikutnya itu pelanggan harus sabar untuk menanti produk ini selesai. Juga bisa di waterfall ini kekurangannya itu bisa perubahannya itu bisa pengerjaan produk ini bisa berubah-ubah yang membuat bingung tim. Kemudian itu berikutnya itu ada prototipe. Jadi metode prototipe ini merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak. Dalam model prototipe dari perangkat lunak akan dihasilkan kemudian dipresentasikan. Kelebihan dari model metode prototipe ini yaitu pertama, pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kedua, kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Ketiga,
mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Kemudian, komunikasi yang baik antar pengembang dan pelanggan. Waktunya juga lebih hemat dan penerapannya menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa saja yang diharapkan. Untuk kekurangan dari produk prototipe ini, untuk proses analisis dan perancangannya terlalu singkat. Jadi mungkin ada yang kurang pada saat melakukan analisis dan perancangannya. Kemudian biasanya tuh kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Terus walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipenya, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Dan terakhir, kekurangan dari prototipe ini yaitu pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Terakhir, RAD, Rapid Application Development, yaitu proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan perkembangan yang sangat pendek. Kira-kira itu sekitar 60 hari sampai 90 hari. Untuk kelebihan dari RAD ini mungkin lebih efektif dari pengembangan model waterfall sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Kelebihan lainnya itu cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kemudian, model RAD ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan dari RAD yaitu model RAD menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Kemudian tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Jadi banyak aplikasi yang tidak sesuai untuk Jadi banyak sistem yang tidak sesuai dengan RAD. Kemudian RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang punya resiko teknik yang tinggi. Untuk RAD ini juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Kemudian yang terakhir, jika ada perusahaan di tengah-tengah pengerjaan, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari metode-metode SDLC. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk referensi materinya itu saya mengambil dari Wikipedia, blog-blog. Salah satu blognya itu adalah accounting.binus.ac.id. Kemudian ada studentactivity.binus.id. Terima kasih buat yang nonton. Terima kasih juga kepada Bapak Pizaini, dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak berorientasi